Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru. Berjumpa kembali dengan saya Dwi Nur Apriyani, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 3 Jakarta, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Video ini merupakan demonstrasi kontekstual 2.3 praktik coaching untuk supervisi akademik. Dalam video ini saya berperan sebagai supervisor, Ibu Fatima sebagai coach, dan Ibu Marini sebagai coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Fat. Waalaikumsalam Bu Dwi. Gimana Ibu kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sudah agak enakan ya Bu. Alhamdulillah. Kemarin saya sempat sakit sih Bu. Ya, semoga Bu Fat sehat selalu ya Bu ya. Amin, amin. Makasih Bu Dwi untuk doanya. Baik Bu Fat, kan minggu lalu sepertinya Ibu menginfokan kepada saya bahwa hari ini Ibu akan melakukan proses coaching ya Bu ya. Betul Bu. Saya rencananya hari ini akan melakukan proses coaching. Ini untuk melatih saya sih Bu. Coaching itu yang baik dan benar itu seperti apa. Makanya saya mengharapkan Bu Dwi bisa untuk mensupervisi saya. Baik Bu Fat, jadi sebelum Ibu melakukan proses coaching, ada yang ingin saya diskusikan dulu dengan Bu Fat ya Bu ya, terkait rubrik penilaian. Jadi nanti saya selama proses coaching akan menilai dan mengamati proses coaching yang dilakukan oleh Ibu bersama dengan coachee, terkait apakah proses coachingnya sudah sesuai dengan alur kita, kemudian apakah Ibu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik Pak, sebelum kita mulai proses coaching, ada beberapa yang saya ingin tanyakan dulu kepada Bapak. Yang pertama, kompetensi coaching apa sih yang ingin dikembangkan? Sepertinya yang saya ingin kembangkan itu mendengarkan secara aktif sih Bu, atau menyimak ya. Kemudian kompetensi apa yang secara spesifik ingin saya lakukan observasi? Jadi gini loh Bu Dwi, kalau saya melihat nih, kita kan sebagai guru ya terutama ya, biasanya kan selalu kita yang maunya ngomong-ngomong menjelaskan di kelas seperti itu. Nah untuk coaching ini kan sebenarnya nggak boleh ya kalau kita jadi coach. Nah saya itu ingin sih mengembangkan kompetensi yang mendengarkan secara aktif ini, terutama di saya itu ingin itu mengembangkan di asumsi. Saya terbiasa itu suka belum apa-apa sudah memberikan asumsi seperti itu. Jadi mungkin kompetensi itu yang ingin saya kembangkan. Baik, lalu indikator pencapaian atau keberhasilan dari apa yang tadi sudah Bapak jelaskan terkait asumsi ya Bu ya. Iya. Itu gimana supaya bisa terdeteksi tingkat keberhasilannya? Jadi kalau saya mendengarkan secara aktif, indikator keberhasilannya menurut saya ketika saya itu sudah tidak memberikan pernyataan-pernyataan yang berupa asumsi kepada si coachingnya. Saya bisa menahan diri saya begitu, dimana terutamanya saya bisa menggali potensi yang ada pada diri coachingnya. Jadi saya disebut berhasil ketika tanpa asumsi dari saya, si coachingnya sudah menemukan sendiri potensinya, dia sudah bisa menuliskan sendiri permasalahannya. Baik Ibu. Baik Bu. Jadi Ibu akan mencoba mengarahkan si coaching ini supaya bisa menggali atau menemukan potensi atau solusi dari permasalahannya sendiri ya Bu. Tanpa Ibu memberikan solusi atau asumsi dari observasi. Betul sekali. Baik Ibu. Lalu harapan dari observasi atau proses coaching ini apa yang ingin Ibu harapkan? Ya harapan saya sudah bisa melakukan proses coaching dengan baik, dengan menerapkan semua kompetensi coaching itu sudah bisa saya kuasai, dan saya sudah bisa melakukan proses coaching itu dengan menggunakan alur kita, setidaknya seperti itu Bu. Baik Bu Fat, terima kasih Bu untuk jawabannya. Semoga proses coachingnya berjalan dengan lancar ya Bu Fat ya. Baik, terima kasih banyak ya Bu Dwi. Terima kasih juga untuk kehadirannya. Terima kasih Ibu. Ya. Oke, Bu Dwi, saya izin ya. Coaching dulu ya Bu. Mohon nanti arahannya setelah ini. Semangat Bu Fat, semoga sukses selalu. Baik, makasih Bu Dwi. Hai Bu Marini, apa kabar? Sehat kan? Sehat banget. Lah, ini Pak Marini, kan kita sudah janji ngomong di sini hari ini ya, karena katanya Bu Marini itu mau ada yang bicarakan dengan saya. Iya Pak, aduh saya punya masalah nih di sekolah. Besok kita berdiri. Gini Bu, di sekolah saya itu kan
nggak tahu ya, apa mungkin karena ekskulnya itu banyak, jadi siswa di sekolah saya itu kayaknya lebih tertarik ekskul daripada belajar, sehingga nilai-nilai belajar mereka sehari-hari khususnya di pelajaran saya itu agak menurun. Nah itu saya udah coba, tapi kayaknya masih belum ada perubahan. Gimana itu Bupati ya? Oh begitu, baik. Berarti Bu Marini ini ingin mencari solusi dari kenapa sih siswanya itu lebih tertarik untuk mengikuti kegiatan ekskul dibanding mengikuti kegiatan pembelajaran atau intrakurikuler ya. Sehingga nilai-nilai dari siswanya atau peserta didiknya Bu Marini ini cenderung turun ya. Oh seperti itu Bu Marini. Oke baik Bu Marini, kalau boleh tahu nih Bu Marini, kegiatan ekstrakurikuler yang Bu Marini lihat lebih banyak disukai oleh siswa itu yang seperti apa ya? Nah, mereka itu kegiatan ekskulnya yang mereka suka itu ada tari, terus ada basket, terus ada English club. Jadi mungkin karena kemarin-kemarin ada banyak penghargaan yang mereka dapat dari lebih giat lagi untuk ikut ekskul. Oh baik, jadi kegiatan ekskul yang paling digemari itu tari, basket, English club. Iya. Karena ekskul ini banyak mendapatkan penghargaan ya. Oh bagus ya Bu ya, sekolahnya Bu ya. Oh, baik Bu Marini, kalau seperti itu Bu Marini, Bu Marini bisa melihat tidak apa sih yang Bu Marini lihat kenapa mereka itu tertarik gitu untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang tari, basket, English club ini dibanding belajar ini. Kegiatan apa sih yang bikin mereka itu lebih tertarik gitu Bu Marini dibanding ke belajar? Nah itu kalau menurut saya juga udah tanyakan ke anak-anak. Nah mereka itu tertarik kalau kayak kegiatan ekskul itu kan have fun terus ya. Terus pelatihnya juga masih muda, berjiwa muda. Terus banyak metode-metode pembelajaran yang dilakukan. Khususnya lagi karena kegiatan itu dilakukan di luar lingkungan kelas, jadi mereka lebih semangat begitu Bu. Oh begitu. Kalau boleh tahu lagi nih Bu Marini, metode pembelajaran yang tadi Bu Marini sebutkan banyak dilakukan oleh pelatih-pelatih ekskul ini yang seperti apa yang bikin siswa itu jadi tertarik? Misalnya dengan membuat tayangan video, ini gimana kayak tari itu ya, mereka ambil video, kemudian mempraktikannya dan itu dilakukan di luar lingkungan kelas. Kadang bisa di sanggar atau bisa juga di gor atau di lapangan sekolah, itu tergantung situasi dan kondisinya juga. Berarti yang bisa saya tarik kesimpulan nih, si pelatih ini nih metodenya dia banyak ya, beragam ya. Terkadang dia memberikan tayangan video, terus praktek, terus belajarnya nggak hanya di sekolah gitu ya. Kadang-kadang di sanggar seperti itu Bu Marini. Baik. Nah kalau boleh tahu lagi nih Bu Marini, kalau untuk kegiatan belajar Bu Marini yang lakukan sehari-hari itu di kelas seperti apa Bu Marini? Nah itu saya kan udah coba juga, saya udah coba menerapkan dengan menayangkan video-video yang berhubungan dengan pelajaran saya juga sudah. Kemudian saya juga menyuruh mereka untuk mencari-cari artikel ataupun materi yang sifatnya masih berhubungan dengan pelajaran saya. Kemudian saya juga sudah usahakan kalau ada untuk pertemuan pelajaran saya itu 1 kali dalam waktu 1 bulan itu kita melakukan kegiatan di luar lingkungan kelas. Nah mereka tertariknya hanya pada saat pemberian materi seperti itu dan pembelajaran di luar lingkungan kelas. Nah pada saat terjadi di kelas ya begitu mereka masih nggak semangat lagi. Oh gitu. Berarti ini kalau saya bisa menarik kesimpulan lagi, ketika Bu Marini melakukan pembelajaran yang di luar kelas seperti itu, tiba-tiba motivasi belajarnya naik ya Bu Marini. Oh seperti itu Bu Marini. Berarti peserta didiknya lebih senang kalau bermain di luar ya Bu Marini. Iya benar. Oh, gitu. Dan menggunakan teknologi kali ya Bu ya. Betul ya. Ada media teknologinya, jadi mereka menggunakan HP untuk melihat atau ada sarana dalam kegiatan belajar. Nah itu mereka tertarik. Oh gitu.
Berarti kalau dari percakapan kita tentang ekstrakurikuler yang tadi sama kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Marini ini, Bu Marini itu bisa melihat kondisi ideal yang diinginkan anak-anak itu yang bisa menaikkan motivasi belajar mereka itu yang seperti apa ya Bu Marini? Nah itu, jadi setelah saya lihat, saya pelajari, mereka bisa semangat belajar kalau kegiatan belajar mengajar itu dilakukan di luar lingkungan kelas. Mungkin karena di kelas itu mereka merasa seperti apa gitu ya, di ruangan yang sifatnya masih kaku kali ya Bu ya. Mungkin mereka ingin suasana yang nyaman, mereka membuat tidak terikat sama harus sopan apa segala macam. Nah itu kali Bu yang mereka suka. Oh begitu, jadi memang mereka ini lebih suka di luar. Kira-kira Bu Marini, apakah kegiatan intrakurikuler Bu Marini ini semuanya bisa dilakukan di luar? Nah itu kan ada yang bisa dilakukan, ada juga yang harus kita lakukan di lab. Karena kan kita kan di SMK nih Bu, jadi kan kegiatannya berhubungan sama peralatan kantor. Jadi kalau misalnya kita lakukan di luar lingkungan kelas, misalnya ke ruangan TU, kita mendata apa aja peralatan kantor yang ada di TU. Kemudian kita di lab, kita mengoperasikan komputer dan printer, mesin printer. Nah kalau itu mereka antusias, tapi kan nggak selamanya ada di situ ya. Kan itu paling 1 bulan 1 kali. Nah yang paling sering kita lakukan di kelas. Nah itu dia. Jadi intinya mereka itu lebih suka kalau mereka terjun langsung, praktek langsung yang Bu Marini. Sedangkan menurut Bu Marini tidak semua materi bisa dilakukan seperti Bu Marini ya. Baik Bu Marini. Kira-kira nih Bu Marini, menurut Bu Marini itu apa sih yang bisa Bu Marini lakukan nih agar mereka ketika di dalam kelas pun bisa seantusias ketika ada di lab atau di luar seperti itu. Nah itu saya udah coba. Jadi kalau kita lagi situasinya pemaparan materi atau masuk ke bab yang baru, kompetensial baru, saya akan menggunakan media pembelajaran video. Jadi saya akan menggunakan video untuk materi pelajarannya dan mereka akan saya arahkan untuk diskusi merangkum apa yang materi apa yang ada di video tersebut. Gitu. Berarti Bu Marini menampilkan slide materi dalam bentuk video, kemudian peserta didiknya merangkum. Iya, merangkum materi dari video tersebut. Oh begitu. Menurut Bu Marini ketika mereka melakukan kegiatan seperti yang Bu Marini rancang itu, motivasinya mereka seperti apa Bu Marini? Ya antusias. Oh begitu Bu Marini. Berarti sebenarnya ketika Bu Marini itu menayangkan video juga, setidaknya mereka berarti bisa menggunakan visual mereka ya Bu Marini. Terus audionya juga ada ya karena video ya. Mereka itu cenderung antusias ya Bu Marini. Berarti Bu Marini itu di setiap kegiatan intrakurikuler bisa tidak sih untuk menghadirkan video itu? Nah itu yang sedang saya usahakan. Oh gitu. Jadi kan itu masih melalui proses ya Bu ya. Karena kan kita nggak semua materi itu bisa disampaikan melalui video. Kadang juga kita praktek, kadang juga kita tutor sebaya. Nah jadi mungkin kendalanya ya di situ saya yang kurang ekspresif ya, kurang mempergunakan media pembelajaran dengan video ini. Jadi nggak semua materi saya buat dalam bentuk video. Oh gitu. Jadi intinya menurut Bu Marini sebenarnya motivasi siswa itu bisa naik ketika mereka menonton video, dan Bu Marini paham bahwa media pembelajaran itu sangat penting gitu ya Bu Marini. Iya benar. Bu Marini kira-kira kalau di setiap kegiatan belajar itu Bu Marini menghadirkan media pembelajaran seperti video itu, apakah Bu Marini sanggup? Sanggup Bu. Sanggup ya? Bisa ya? Mungkin bisa diusahakan ya, karena kan itu masih menjadi tanggung jawab saya. Cuma mungkin yang kendala yang kemarin karena ini kan baru mulai tahun ajaran baru ya, jadi masih banyak kegiatan tugas-tugas yang kita kerjakan, sehingga pembuatan materi untuk pembelajaran ini saya agak
tersendat gitu. Jadi saya hanya buatnya satu materi untuk satu kompetensi. Karena video itu kan mungkin untuk setiap pertemuan barangkali ya. Nah jadi kalau saya mungkin karena materinya banyak, mungkin hanya pada awal kompetensi doang, awal materi doang saya buat video. Berikutnya saya lanjut untuk mereka diskusi, untuk mereka praktek di lab, dan untuk mereka praktek di lingkungan kelas. Nah mungkin itu yang bisa saya lakukan untuk saat ini. Baik, tapi itu sudah bisa meningkatkan motivasi belajar mereka kan? Nah ini kalau saya lihat sih sudah mulai ada pergerakan yang ada signifikan. Berarti bagus ya. Berarti memang perlu media pembelajaran itu. Baik, kalau saya tangkap tadi Bu Marini saat ini, Bu Marini merasa media pembelajaran itu penting, tetapi Bu Marini itu terkendala di pembuatannya karena sedang banyak beban juga ya. Kalau boleh tahu Bu Marini, kira-kira ada tidak seseorang yang bisa membantu Bu Marini untuk menyiapkan media pembelajaran ini sehingga kegiatan pembelajarannya itu bisa sesuai dengan yang Bu Marini harapkan? Untuk saat ini ada ya Bu ya, karena ketepatan di sekolah kita hari ini kan ada kegiatan mahasiswa UNJ sedang praktek mengajar. Jadi terhitung dari pertengahan bulan kemarin mereka sudah ada. Saya baru mengarahkan mereka untuk join untuk bersama membuat media pembelajaran. Cuman kendalanya karena kita kan untuk guru produktif ini kan ada beberapa pelajaran. Nah guru-guru yang lain juga kita kolaborasi gitu. Jadi mungkin sambil berjalan lah kita bisa menyiapkan media yang atraktif yang sesuai dengan yang diinginkan siswa. Baik. Kita usahakan, kita upayakan juga sih. Berarti sebenarnya Bu Marini ini masalahnya bisa diselesaikan dengan kolaborasi itu ya Bu Marini? Iya kayaknya bisa ya. Gitu ya Bu Marini? Iya Bu, iya benar. Jadi kira-kira menurut Bu Marini kedepannya Bu Marini akan seperti apa? Biar nih motivasi belajar anak ini cenderung meningkat dan tidak hanya mereka hanya terfokus ke pengen mendapatkan sertifikat dari ekstrakurikulernya. Nah itu dia, jadi kan saya udah pelajari, saya pengen nanti media pembelajaran ini akan terus saya lakukan pada saat kegiatan di kelas. Itu yang pertama, kemudian yang kedua untuk kegiatan praktek di lab itu nanti kan saya akan upayakan supaya mereka benar-benar mempergunakan peralatan kantor itu dengan semaksimal mungkin. Dan kemudian nanti untuk kegiatan di luar lingkungan kelas, itu kan saya udah buat jadwalnya juga. Jadi satu kali dalam sebulan kita akan ibaratnya kita ke lingkungan di luar kelas, misalnya ke ruang TU, ke ruang guru untuk mendata apa saja peralatan kantor yang biasa dipergunakan di lingkungan sekolah. Seperti itu. Luar biasa nih Bu Marini nih. Saya sih berharap dengan tadi rancangan yang Bu Marini sebutkan tadi nanti benar-benar tercapai nih motivasi peserta didiknya bisa lebih meningkat lagi. Itu kira-kira Bu Marini kapan mulai melaksanakan rencananya? Kalau untuk pembuatan media pembelajaran kan kita udah sambil berjalan nih Bu ya. Sambil berjalan untuk kegiatan kita survei ke lingkungan di luar kelas, ke ruang TU atau ke ruangan guru atau pekanwil ke lingkungan sekolah itu mungkin per Agustus nanti kita akan mulai. Nanti kan satu kali dalam satu bulan. Dan kemudian untuk kegiatan lab, kemarin kan karena jadwal masih baru ya, ini udah fix, mungkin kita akan awal juga untuk awal Agustus ini. Baik, berarti secepatnya ini Bu Marini akan laksanakan itu Bu Marini. Baik Bu Marini, terima kasih Bu Marini. Semoga nanti ketika Bu Marini sudah melaksanakan apa rancangan yang Bu Marini pikirkan itu, yang sudah dirancang itu, semua keinginan atau sesuatu yang ingin Bu Marini capai, yaitu meningkatkan motivasi anak biar anak itu tidak terlalu terfokus kepada kegiatan ekstrakurikuler. Mereka juga bisa lebih semangat ketika mengikuti kegiatan ekstrakurikulernya bisa tercapai. Harapannya nanti kita ketemu lagi untuk membicarakan apa sih hasil dari yang sudah Bu Marini lakukan gitu ya.
berhasil atau tidak nih meningkatkan motivasi belajar mereka. Seperti Bu Marini ya, terima kasih banyak ya Bu Marini. Iya, saya makasih Bu Fat udah dengerin saya. Sama-sama Bu Marini. Baik Bu Fat, tadi saya sudah mengikuti Bu Fat mensupervisi ketika Bu Fat melakukan proses coaching. Sekarang kita masuk ke tahapan pasca supervisi ya Bu ya. Baik Bu Dwi, boleh silahkan. Selamat ya Bu Fat ya, tadi Bu Fat sudah melaksanakan proses coaching. Ibu, kalau boleh tahu gimana perasaan Ibu selama proses coaching tadi? Makasih banyak ya Bu Dwi. Perasaan saya selama melakukan coaching ya. Kalau selama melakukan coaching tentu saya deg-degan ya Bu. Saya itu takut melakukan kesalahan gitu sih. Karena kan proses coachingnya sebuah pengetahuan dan pengalaman yang baru ya buat saya ya Bu. Tapi kalau menurut Bu Fat, kira-kira coaching yang tadi sudah Ibu laksanakan itu berjalan lancar nggak? Kalau menurut saya sih coaching yang tadi saya lakukan bareng sama Bu Marini sebagai coachingnya itu alhamdulillah sudah lancar ya Bu. Karena kita berdua itu terutama saya itu sudah menggunakan alur tirta. Yang pertama saya sudah menanyakan apa sih tujuan coaching itu terhadap Bu Marini, untuk apa kita ada pertemuan coaching hari ini. Kemudian sudah ada identifikasi masalah yang dihadapi oleh Bu Marini, kemudian sudah ada juga rencana-rencana aksi yang akan dilakukan oleh Bu Marini dan tanggung jawab ke depannya yang akan dilakukan oleh Bu Marini. Jadi menurut saya secara keseluruhan coaching yang sudah saya lakukan berdua Bu Marini itu sudah berjalan dengan lancar. Walaupun kita tahu ya Bu, yang namanya pekerjaan manusia pasti akan ada kurangnya seperti itu. Baik, berarti menurut Bu Fat, coaching yang tadi sudah dilakukan oleh Bu Fat itu berjalan lancar dan tidak ada hambatan ya Bu ya? Insya Allah, hambatan mah pasti ada Bu. Kalau hambatan selama proses coaching? Kalau hambatan yang saya rasa sih, saya itu suka agak terkendala untuk membangkitkan potensi-potensinya si coachnya Bu, buat menemukan solusinya dia sendiri seperti itu. Baik Bu Fat, nah di awal tadi kan waktu kita pasca supervisi nih Bu, Ibu kan sudah menjelaskan bahwa kompetensi spesifik nih yang ingin Ibu capai yaitu terkait mendengarkan aktif ya Bu. Betul. Kalau Bu Fat boleh refleksikan Ibu, menurut Bu Fat sudah mencapai indikator itu belum? Kalau menurut saya ya, kan saya itu ingin mengembangkan kompetensi yang mendengarkan secara aktif ya Bu Dwi. Kalau menurut saya tadi sepertinya sudah ya Bu ya, karena saya selama proses coaching itu sudah berusaha menangkap kata kuncinya dari si coach ini dan berusaha mendengarkan benar-benar apa sih sebenarnya permasalahan yang beliau hadapi. Kemudian saya benar-benar fokus untuk cerita-ceritanya. Baik, seperti itu. Baik Bu Fat, nah ini saya juga akan memberikan beberapa catatan ya Bu terkait ya apa yang tadi sudah saya amati nih Bu selama proses coaching. Dan memang itu yang saya harapkan Bu Dwi. Iya. Tadi kan Bu Fat sudah menjelaskan bahwa menurut Bu Fat coachingnya berjalan lancar, sudah sesuai dengan alur tirta Menurut saya. menurut Bu Fat. Nah ini juga saya sudah mencatat beberapa catatan ketika saya melakukan supervisi. Bahwa memang menurut saya Bu Fat juga sudah melaksanakan coaching sesuai alur tirta, sudah dimulai dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, bahkan sampai ke tanggung jawab atau komitmen itu sudah Bu Fat lakukan dengan runut gitu ya. Bahkan Bu Fat juga di kompetensi mendengarkan aktif sudah bisa mengendalikan asumsi atau ide atau memberikan saran kepada si coaching. Bu Fat juga sudah memberikan anggukan seperti itu dengan aktif mendengarkan seperti itu. Lalu menurut catatan saya di sini juga selama proses coaching ternyata Bu Fat nggak hanya melakukan ini Bu kompetensi di mendengarkan aktif secara tidak sadar. Mungkin kalau saya amati tadi Bu Fat juga sudah
mindfulness atau presence, kehadiran penuh juga Bupat juga ternyata sudah bisa melakukan itu kompetensinya. Kemudian yang kedua mendengarkan aktif tentu juga sudah. Kemudian juga Bupat juga bisa memberikan pertanyaan yang berbobot seperti itu. Bupat sudah bisa memberikan pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang diberikan oleh kunci. Itu sih Bu, beberapa catatan yang tadi saya amati selama proses supervisi tadi. Baik, terima kasih banyak loh Bu Dwi untuk penilaiannya yang menurut saya luar biasa dan di atas ekspektasi saya sih. Kok saya nggak menyangka kalau menurut Bu Dwi itu saya sebagus itu. Padahal saya masih banyak merasa masih banyak kekurangan. Kalau boleh tahu mungkin ini proses coaching yang sudah beberapa kali Bu Fat laksanakan? Kalau dengan latihan sesama CGP, seperti ini yang ketiga kali ya Bu. Kalau untuk CGP, tapi kalau untuk secara keseluruhan dan tanpa disengaja, sebenarnya mungkin coaching ini udah sering kita lakukan sih Bu, gitu. Cuma kita nggak tahu bahwa ini itu namanya coaching gitu loh. Karena kan kayak seperti mendengarkan teman kita sedang curhat ya, kita bilangnya ya, curhat itu kan berarti sebenarnya kita sedikit banyak itu sedang melakukan coaching. Dengan mendengarkan saja juga kan kita sudah melakukan coaching. Menurut saya seperti itu sih. Betul Bu. Nah, kira-kira nih Bu, tadi kan sudah saya sampaikan bahwa ternyata Bu Fat ini sudah melaksanakan ketiga kompetensi tadi, kompetensi coaching dengan sangat baik. Kira-kira kedepannya kompetensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan lagi atau tingkatkan lagi terkait kompetensi yang ada pada proses coaching ini? Nah, seperti yang tadi saya bilang ke Bu Budi bahwa saya merasa saya masih ada kekurangan. Itu terutama di saat menggiring atau mengarahkan si coach ini untuk menemukan solusi-solusi dari permasalahannya atau yang biasa kita sebutkan dengan menggali potensi gitu ya dari coachingnya. Nah, berarti kan saya perlu punya kompetensi yang lebih di mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu. Walaupun mungkin tadi kata Bu Dwi saya sudah memiliki kompetensi itu, tapi menurut saya itu masih harus saya gali terus. Saya harus masih banyak belajar nih tentang pertanyaan berbobot seperti itu. Baik, Bupat, jadi kedepannya Bupat ingin mengembangkan kompetensi di mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu ya? Betul sekali. Oke, baik, terima kasih Bupat sudah mau menjawab pertanyaan-pertanyaan pasca supervisi. Sama-sama, Bu. Baik, mudah-mudahan kedepannya Bupat bisa melakukan proses coaching dengan lebih baik lagi. Kompetensi pertanyaan berbobotnya, mengajukan pertanyaan berbobot juga semakin meningkat. Amin. Ya, lancar terus ya Bu. Amin. Dan saya sudah berterima kasih ya buat Bu Dwi karena sudah mau meluangkan waktunya menjadi supervisor saya hari ini sehingga saya bisa tahu apa sih yang saya harus perbaiki ke depannya, seperti apa nih implementasi coaching saya, apakah saya sudah benar atau belum, seperti itu. Terima kasih banyak sampai bertemu lagi di lain waktu ya. Selalu ya. Amin. Yang sama buat Bu Dwi juga.